Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita berkaitan tentang al-mardudu bisababi ta'ni fir rawi, dan kita sudah jelaskan sebab-sebab celaan terhadap rawi. Maka kita bahas hadis yang pertama, itu hadis maudhu'. Apa definisi hadis maudhu'? Hadis maudhu' itu maksudnya adalah hadis palsu. Jadi dia bukan hadis, cuma ada orang-orang yang membuat hadis dan menisbatkan hadis tersebut dengan membuat jalur periwayatan dan menisbatkannya kepada Rasulullah SAW. Kita langsung bahas ta'rifuhu, definisinya. Huwa al-kadhibu al-mukhtalaqu al-masnu'u al-mansubu ila Rasulillah SAW. Yaitu kedustaan yang dicipta-ciptakan atau yang dan yang dibuat, al-mansub yang dinisbatkan ila Rasulullah SAW, kepada Rasulullah SAW. Maka ini adalah hadis maudhu' alias hadis palsu. Rutbatuhu, tingkatannya, syarru al-ahadis ad-dha'ifah wa aqbahuha, yaitu hadis yang paling buruk dan yang paling jelek adalah hadis maudhu'. Maka kalau ditanya, ma syarru al-ahadis ad-dha'ifah wa aqbahuha, apa hadis yang paling buruk? Tingkatannya itu hadis dha'if. Hukmu riwayatihi, hukum meriwayatkannya. La yahillu riwayatuhu illa ma'a bayani wad'ahi ijma'an. Tidak boleh dan tidak halal meriwayatkannya kecuali disertai dengan penjelasan kepalsuannya. Ini ijma', sepakat para ulama. Maka dari itu para ulama banyak yang menyusun kitab-kitab yang di dalamnya khusus menuangkan hadis-hadis yang maudhu'. Khusus menuangkan hadis-hadis maudhu'. Dan ini diperbolehkan supaya para masyarakat dan orang-orang kaum muslimin mengetahui mana hadis yang maudhu' dan mana hadis yang sahihnya. Dan ini diperbolehkan dengan syarat apa? Dijelaskan kemaudhu'annya, kepalsuannya. Yang berikutnya, siyaghatu al-wadda'ina lil hadis, redaksi para pemalsu hadis. Bagaimana redaksinya supaya bisa diketahui? Lil wadda'ina fi siyaghatil hadis tariqan. Jadi para pemalsu hadis punya dua cara untuk memalsukan hadis. Yang pertama, imma an yunshi'a al-kalama min 'indihi wa yad'u lahu isnadan wa yarwihi. Apakah dia mereka-reka atau menciptakan perkataan dari dirinya sendiri dan membuat rentetan sanad dan dia meriwayatkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa imma an ya'khudha kalama ba'di al-hukama aw ghairihim wa yad'u lahu isnadan. Atau bisa jadi juga dia mengambil perkataan orang lain atau yang lainnya dan membuat rentetan sanadnya. Jadi hadisnya dia ambil dari perkataan orang lain, tapi dia membuat rentetan sanadnya. Tariqatu ma'rifatihi, bagaimana cara bisa mengetahui hadis itu adalah hadis maudhu'? Yang pertama, biiqrari al-wadhi' bil wad'i, dengan pengakuan pemalsu hadis bahwa dia memalsukan hadis. Yang kedua, au ma yunazzalu manzilatal iqrar, atau adanya indikasi yang menunjukkan kalau dia itu mengaku kalau dia memalsukan hadis. Yang ketiga, au qarinatun fir rawi, atau ada indikasi dari perawinya. Seperti apa? Kahadisin min rafidiyyin fi fadli ahlil bait, seperti hadis yang berasal dari orang-orang Syiah yang menerangkan tentang keutamaan ahlul bait. Ini ada indikasi hadis palsu. Kenapa? Karena teks hadisnya hadisnya sesuai dengan madhab perawinya, keyakinan perawinya. Au qarinatun fil marwi, atau adanya indikasi dalam teks hadisnya. Seperti apa? Ka'an yakuna raqiqal lafzi, seperti lafadznya yang buruk. Au mukhalifan li sharihil Qur'an, atau menyelisihi Al-Qur'anul Karim, menyelisih aturan Al-Quranul Karim yang jelas. Maka ini cara mengetahui hadis-hadis yang maudhu'. Selanjutnya, dawa'ihi, faktor-faktor kenapa orang itu berani membuat hadis palsu atau hadis maudhu'. Yang pertama, at-taqarrub ilallah,
Ya, mendekatkan diri kepada Allah, at-taqarrubu lillahi subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-intisar lil madzahib, ya, untuk mendukung madhabnya. Yang ketiga, at-ta'nu fil Islam, yaitu yang berikutnya adalah at-ta'nu fil Islam, ya, menghina agama Islam atau menghancurkan agama Islam. Yang keempat, at-tazallufu ilal hukam, ya, mendekatkan diri kepada penguasa. Yang kelima, qasdus syuhrah, yaitu untuk mencari ketenaran. Nah, ini 5 faktor-faktor atau 5 hal yang mendukung mereka atau yang menyebabkan mereka para perawi-perawi hadis palsu itu membuat hadis palsu. Yang berikutnya, asyhur al-musannafati fihi, kitab-kitab yang masyhur berkaitan dengan hadis palsu kita sebutkan di sini ada 2. Yang pertama, Kitab al-Mawdu'at karya Imam Ibnul Jauzi. Yang kedua adalah Kitab al-La'ali al-Masnu'ah fil Ahadits al-Mawdu'ah, ini karya Imam As-Suyuti. Selanjutnya, ikhwan sekalian, ada pendapat dari kalangan madhab al-Karramiyah. Ini pendapat madhab al-Karramiyah, pendapat madhab dalam masalah akidah, tapi mereka tergelincir dan keliru dalam meyakini adanya hadis palsu dan bagaimana sikap mereka terhadap hadis palsu. Sikap mereka terhadap hadis palsu bagaimana? Za'amu jawaza wad'il hadis fi babi targhibi wa tarhibi faqat. Bolehnya membuat hadis palsu dalam hal untuk memotivasi dan menakut-nakuti. Wastadallu bima ruya fi ba'di turuqi hadis. Dan mereka berdalih dengan sebagian jalur hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berbohong atau berdusta atas namaku dengan sengaja. Min ziyadati jumlati, dengan adanya tambahan kalimat liudillan nas, untuk menyesatkan manusia. Nah, maka seolah-olah apa? Dari hadis Nabi SAW ini yang ada tambahan ini, man kadzaba alayya muta'ammidan liudillan nasa falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas namaku, yaitu membuat hadis palsu atas namaku untuk dengan sengaja untuk menyesatkan manusia, maka bersiap-siaplah dia ditempatkan di atas api neraka. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbalik dari hadis ini, kalau misalnya hadis palsu tersebut tidak menyesatkan manusia, maka ini tidak apa-apa. Nah, ini keliru. Kenapa? Karena walakinna hadhihi ziyadata lam tasbut 'inda huffadhil hadis. Jadi tambahan liudillan nas itu adalah hadis dhaif juga. Bagaimana seseorang berdalih dengan tambahan itu adalah hadis yang dhaif. Wa hadza za'mu mukhalifun li ijma'il muslimin. Dan pengakuan ini menyelisihi kesepakatan para ulama. Sebagaimana yang tadi kita ketahui bahwa hukum meriwayatkan hadis dhaif itu tidak diperbolehkan kecuali disertakan dengan penjelasan hukum meriwayatkan hadis maudhu itu tidak diperbolehkan kecuali dijelaskan tentang kemaudhuannya atau kepalsuannya, dan ini adalah ijma'. Dan meriwayatkannya juga itu bukan tujuannya untuk targhiban wa tarhiban, untuk memotivasi atau menakut-nakuti atau untuk diamalkan, tidak, tapi justru supaya untuk tidak diamalkan. Yang berikutnya harus kita ketahui juga, apabila kita membuka kitab-kitab tafsir, bahwa ada juga kitab-kitab tafsir yang di dalamnya terdapat hadis-hadis maudhu tanpa dijelaskan kemaudhuannya atau kepalsuannya. Manhum asyhuru al-mufassirina fi dzikri al-ahadits al-maudhu'ah duna bayani wad'iha. Siapa saja para ulama ahli tafsir yang mereka menyebutkan hadis-hadis palsu tanpa dijelaskan kepalsuannya. Yang pertama As-Sa'labi, yang kedua Imam Al-Wahidi, yang ketiga Az-Zamakhsyari, yang keempat Asy-Syaukani, yang kelima adalah Al-Baydawi. Dan kita memaklumkan kepada mereka, kenapa? Karena mereka menganggap bahwa kitab-kitab tafsir mereka itu dibaca oleh ulama atau oleh orang-orang, oleh masyarakat yang ketika itu sangat mengerti akan hadis-hadis palsu. Tapi di zaman sekarang masyarakat tidak tahu akan adanya hadis palsu, hadis yang sahih, hadis yang dhaif. Maka
para ulama banyak yang mentahqiq atau meneliti ulang kitab-kitab tersebut dan mencantumkan ini adalah hadis palsu, ini adalah hadis lemah di dalam kitab-kitab tafsir yang disebutkan tadi. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah penjelasan yang singkat ini sudah mewakili kitab Taisir Mustalahil Hadis. Untuk lebih jelasnya, insyaallah akan ada video berikutnya ataupun bisa dijelaskan di kelas setelah antum masuk ke pondok nanti, insyaallah. Itu saja yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.